Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khadijah dengan NIM 19.015.001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinatorika matematika diskrit. Kombinatorika ialah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Secara umum terdapat dua teknik dasar dari kombinatorika, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kaidah penjumlahan atau rule of sum merupakan jika suatu himpunan A terbagi ke dalam himpunan bagian A1, A2 sampai dengan AN, maka jumlah unsur pada himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian A1, A2 sampai dengan AN. Prinsip penjumlahan setiap himpunan bagian A1, A2 sampai AN tidak saling tumpang tindih atau saling lepas. Contohnya ialah jika ketua kelas hanya satu orang, antara pria atau wanita, jumlah pria di kelas ada 25 orang dan jumlah wanita ada 15 orang, berapa banyak cara memilih ketua kelas? Pembahasannya, kita misalkan A merupakan peristiwa yang saling terlepas. A-nya yaitu pemilihan ketua kelas. A1 jumlah pria di kelas ada 25 orang, A2 jumlah wanita di kelas ada 15 orang. Maka banyaknya cara untuk memilih ketua kelas ialah 25 ditambah 15 sama dengan 40 cara. Selanjutnya yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Kaidah perkalian, jika terdapat suatu kegiatan yang terdiri dari n tahapan, maka A1 sama dengan banyaknya cara untuk menyusun unsur pertama, A2 banyaknya cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama dilakukan, AN banyaknya cara untuk menyusun unsur ke N setelah objek N-1 unsur sebelumnya tersusun. Maka banyaknya cara dari kaidah perkalian yaitu A1 dikali A2 dikali sampai dengan AN. Prinsip perkalian ini setiap himpunan bisa terjadi saling tumpang tindih atau tidak saling lepas. Sebagaimana contohnya misal jumlah mahasiswa laki-laki di kelas 2F adalah 31 orang, sedangkan jumlah wanitanya hanya 4 orang. Untuk memilih wakil membutuhkan 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Berarti pembahasannya tinggal 31 dikali 4 sama dengan 124 cara. Nah, kombinatorika ini meliputi beberapa, yaitu seperti prinsip inklusi dan eksklusi, prinsip pigeonhole atau sangkar burung, permutasi, kombinasi, probabilitas diskrit atau peluang diskrit, dan probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat. Kali ini kita akan membahas prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi ialah misal jika banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya, sehingga diperoleh A gabung B sama dengan A tambah B dikurangin A irisan B. Contohnya, ada soal, dalam sebuah kelas terdapat 29 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, 17 mahasiswa menyukai aljabar linear, dan 11 orang menyukai keduanya. Berapa banyak mahasiswa dalam kelas tersebut? Pembahasannya, kita misalkan A itu mahasiswa yang menyukai matematika diskrit sebanyak 29 orang, dan B adalah mahasiswa yang menyukai aljabar linear sebanyak 17 orang. Maka A irisan B sama dengan 11 karena 11 orang menyukai keduanya. Terus maka A gabung B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangin himpunan A irisan himpunan B. Berarti 29 ditambah 17 dikurangin 11 sama dengan 35. Selanjutnya kita akan membahas prinsip pigeonhole atau sangkar burung. Pada teorema 5.1, jika N merpati ditempatkan dalam M sarang dengan M kurang dari N, maka paling sedikit satu sarang yang berisi 2 atau lebih merpati. Buktinya, burung merpati diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan sarangnya diberi nomor mulai 1 sampai dengan M. Masukkan merpati nomor 1 ke dalam sarang nomor 1 dan seterusnya sampai merpati nomor M dimasukkan ke dalam sarang nomor M, sehingga masih tersisa N min M merpati yang belum mendapatkan sarang. Oleh karena itu, paling tidak ada satu sarang yang memuat 2 atau lebih merpati. Nah, kita misalkan seperti ini. Ada gambar burung
ada gambar burung di sini. Burungnya ini ada ilustrasi A dan ilustrasi B. Ilustrasi A itu menunjukkan beberapa burung yang hinggap di sangkarnya. Nah, ilustrasi B menunjukkan korespondensi antara burung dengan sangkarnya. Jadi burung ini bisa ditempatkan ke dalam sangkar burung bisa lebih dari 2 di sangkarnya. Nah, jadi suatu fungsi dari himpunan hingga ke himpunan yang lebih kecil tidak dapat satu-satu. Jadi paling sedikit ada 2 anggota domain yang memiliki bayangan yang sama di kodomainnya. Ini kan domain, ini kodomainnya. Contohnya, dari seluruh penduduk DKI Jakarta tahun 2013, apakah paling sedikit ada 2 orang yang memiliki jumlah rambut yang sama di kepala mereka? Nah, pembahasannya iya ada 2. Ada 2 orang yang memiliki jumlah rambut paling sedikit yang sama di kepala mereka. Pada contoh ini yang menjadi burung adalah penduduk DKI Jakarta dan yang menjadi sangkar burung adalah semua kemungkinan dari jumlah rambut pada setiap kepala penduduk Jakarta. Misal P-nya kita misalin populasi dari penduduk DKI Jakarta. Berdasarkan data jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 9 juta jiwa. Selain itu, kira-kira jumlah rambut yang dapat tumbuh di kepala manusia paling banyak 300.000. Nah, kita definisikan suatu fungsi H dari himpunan semua penduduk DKI Jakarta X1, X2, X3 sampai dengan XP ke himpunan 0, 1, 2, 3 sampai 300.000. Seperti berikut. Penduduk DKI Jakarta ikon jadiin kita misalin jadi burungnya. Nah, ini kita jadiin himpunan X1 sampai dengan XP. Selanjutnya kita hubungkan ke sangkar burungnya. Sangkar burungnya kan kemungkinan jumlah rambut 0 sampai 300.000. Maka fungsi H itu sama dengan jumlah rambut di kepala penduduk DKI Jakarta. Karena jumlah penduduk DKI Jakarta lebih banyak daripada kemungkinan jumlah rambut pada kepala manusia, maka H bukan merupakan fungsi satu-satu, sehingga paling sedikit ada 2 anak panah yang menunjuk pada bilangan yang sama, atau dengan kata lain paling sedikit ada 2 penduduk DKI Jakarta yang memiliki jumlah rambut yang sama. Karena pada sangkar burung ini tuh boleh kodomain boleh ditempati domain boleh tarik 2 panah ke kodomainnya seperti ini. Selanjutnya akan membahas tentang permutasi. Permutasi ialah merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperlihatkan urutan. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi dari kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa, sehingga membentuk rumus permutasi ialah Pn, n sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 titik-titik sampai dengan n dikurangin dalam kurung r-1 tutup kurung sama dengan atau n faktorial dibagi n-r faktorial. Contohnya akan disusun 4 angka yang tidak berulang dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan banyak cara untuk menyusunnya. Berarti kita ini jumlahnya totalnya ada 10, berarti n sama dengan 10. Terus r-nya sama dengan 4, yang akan disusun kan 4. Maka permutasi 10,4 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangin 4 faktorial, atau seperti ini, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 10 kurangin 4 kan 6 faktorial. 6 faktorialnya coret, jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7, yaitu ada 5040 cara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Kombinasi merupakan susunan yang dibuat dengan tanpa memperdulikan urutannya, atau kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi. Nah, rumusnya seperti ini. Cn,r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali dalam kurung n-r faktorial. Contoh kombinasi ialah, misalkan terdapat 5 calon pengurus hima. Dari 5 calon pengurus hima akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya cara menyusun pengurus hima berikut. Ialah berarti
C 5,3. 5-nya kan ada jumlahnya, ada 5 calon pengurus. 3-nya itu ada yang mau dijadikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, berarti rumusnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurangi 3 faktorial sama dengan 10 cara. Selanjutnya akan membahas tentang probabilitas diskrit. Probabilitas diskrit yaitu besarnya peluang suatu peristiwa E terjadi yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S, di mana setiap peristiwa di dalamnya memiliki peluang yang sama untuk terjadi diberikan oleh P dalam kurung E tutup kurung sama dengan E per S. Nah, peluang titik sampel itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu nilai peluang titik sampel bilangan tidak negatif yang lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan kata lain, setiap XI di dalam S, 0 kurang dari sama dengan P XI kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, syarat yang kedua, jumlah semua titik sampel di S sama dengan 1 atau seperti ini. Nah, contoh probabilitas diskrit. 2 mata uang yang setimbang dilempar 1 kali, berarti P peluang muncul gambar-gambar sama dengan 1/4. Peluang muncul gambar angka sama dengan 1/4. Peluang muncul angka gambar 1/4 juga. Peluang muncul angka-angka 1/4. 4 itu dari kan 2 mata uang. 2 mata uang itu NS-nya sama dengan 4. Selanjutnya ada lagi juga 2 mata uang tidak setimbang dilempar 1 kali. Peluang munculnya sisi gambar ialah 2/3 dan peluang sisi angka 1/3. Maka peluang muncul gambar-gambar sama dengan 4/9, peluang muncul gambar angka sama dengan 2/9, peluang muncul angka gambar sama dengan 2/9 juga, dan peluang muncul angka-angka sama dengan 1/9. Selanjutnya kita akan membahas tentang probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat ialah peluang bersyarat adalah peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi dan dinyatakan dengan P bersyarat B. P A bersyarat B. Berarti rumusnya P dalam peluang A irisan B per peluang B. Atau contohnya seperti ini. Misal di antara 100.000 orang ada 51.500 wanita dan 48.500 pria. Di antara wanita 9.000 berambut pendek dan di antara pria 30.200 berambut pendek. Misalkan A menyatakan kejadian terpilihnya orang berambut panjang, yang B kejadian terpilihnya seorang wanita, dan C kejadian terpilihnya seorang pria. Berarti kalau misalnya kita mau peluang A bersyarat B, maka rumusnya kan seperti ini. Nah, berarti kita cari peluang A irisan B. Peluang A irisan B itu ada 0,09. Terus peluang B-nya adalah 0,515, maka peluang A bersyarat B ialah 0,09 dibagi 0,515, yaitu 0,175. Nah, dalam sekian pembahasan saya mengenai tentang kombinatorika. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.